Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin langsung ke Bang Romanus. Ini berkaitan dengan apakah majelis komisi tadi dari KIP ini memiliki kewenangan untuk misalnya meminta secara langsung dari penyidik untuk mana barang buktinya saya mau Hadirkan lihat, atau tadi ijazah tadi langsung dipertunjukkan gitu. Atau penyidik juga punya hak juga untuk menahan itu kan? Itu wajib karena undang-undangnya mengatur. Ada undang-undang yang ada undang-undang mengatur pasal yang mengatur kewenangan majelis komisioner. Itu salah satu adalah untuk menggali keterangan, menghadirkan para pihak, menghadirkan bukti-bukti. Jadi itu kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Jadi sebenarnya kalau pikiran saya ya ikut itu nggak ada pilihan, itu terserah yang punya informasi mau kasih atau tidak. Tidak ada jaminan itu. Karena undang-undang lah kan. Undang-undang ini kan perintah konstitusi. Karena kalau kita mengabaikan itu, kita mengabaikan konstitusi. Itu kan soalnya. Jadi sekali lagi, dengan undang-undang ini, siapapun Anda yang pejabat publik, itu harus patuh. Tidak ada lagi istilah, Anda nggak punya wewenang untuk mengatur saya. Tidak bisa. Yang mengatur Anda itu konstitusi, undang-undang, bukan pemohon informasi. Bisa apa, Kip, kalau misalnya tidak dipertunjukkan oleh beberapa pihak lah di persidangan itu? Harusnya tidak ada itu, harusnya tunjukkan. Harusnya tunjukkan, karena itu perintah konstitusi. Ya, tapi kan ada juga undang-undang yang membuat itu ya, Kang Ade. Tadi Kang Ade sudah menyampaikan, ya itu tidak wajib untuk diperlihatkan. Ada pasal 17 ayat 1 tadi yang dengar. Pasal 17 itu kan mengatur informasi yang dikecualikan. Memang salah satu poin seperti yang dikatakan oleh Pak Ade itu yang dalam proses penyidikan. Kan, gitu, ya. Nah tapi kan kalau kita lihat kronologi ini kan yang disita polisi jauh belakangan. Jauh belakangan, ya. Jauh sebelumnya orang sudah meminta. Tapi ketika saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan, artinya kan ini kalau menurut saya masih lebih baru kan? Masih terbuka. Karena tadi penjelasan tentang informasi publik itu. Iya. Iya. Oke. Informasi yang disimpan itu sekarang masih ada kok di KPU masih ada. Di apa namanya? Seberapa yakin Anda itu? Ya di UGM juga masih ada. Ya artinya tinggal dibawa dan dibuka aja kan? Tinggal dibuka kan kalau di UGM itu kan dia kasih hitam toh, hitam. Hitam tuh artinya begini. Ini si A datang minta informasi, saya kasih ke dia hitam. Ya, karena itu dikecualikan, kan begitu. Tapi dokumen lain yang sama tetap masih ada. Baik. Kalau nanti Komisi Informasi membatalkan uji konsekuensinya, dia wajib buka. Baik. Baik, saya ingin langsung ke Pak Ada Arianto. konstitusi yang mengatur ya, Betul. ya. Silakan Pak Tanggapannya Arianto. silakan Pak Arianto. Baik, sekali lagi saya tidak ingin menanggapi mengenai boleh apa tidak ya. Itu bagi saya nggak saya pikirkan. Bagi polisi ya Pak ya. Polisi itu adalah penegak hukum, Pak. Tugasnya ada 3 ya, salah satunya adalah penegak hukum. Siapa yang ditegakkan? Kalau ada orang yang melanggar aturan hukum yang ada, itu ya harus ditindak, gitu. Penindakannya bisa pakai yang persuasif, atau pakai baik-baikan gitu, atau dibina. Atau kalau memang sudah tidak mau diapa-apakan ya terpaksa dihukum pakai proses pengadilan yang ada. Itulah hukum. Konstitusi tadi Pak kan melindungi hak orang kan untuk menerima tapi konstitusi juga mengharuskan Pak kalau orang itu melanggar hak orang lain ya harus dibela hak ini kan. Dari aspek informasi itu, dan dari aspek hukum ya. Ya jadi gini. Oke ya itu gitu ya. Jadi gini saya teruskan lagi ya Pak. Kasus ini kan sudah lama Pak. Sudah mulai tahun berapa 2012 tapi yang ini baru April bulan kemarin ya. 8 bulan kemarin. Masuknya adalah itu tadi ijazah palsu. Tuduhan menggunakan ijazah palsu. Orang menuduh menggunakan ijazah palsu itu, kalau memang dia betul-betul menggunakan ijazah palsu, itu jelas pidana, Pak. Baik. Makanya ketika dari yang kontra dengan Pak Jokowi itu lapor ke Bareskrim, lapor ke sana kan, Pak ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Itu menggunakan betul. Ya pasti sedikit dong. Betul. Nah penyelidikan itu adalah mencari barang bukti awal, Pak. Kalau orang melaporkan ijazahnya itu palsu, Pak, bukti awal yang ada harus ada mana yang palsu itu. Sampaikan kepada penyidik, cek. Kapan dia menggunakan begini? Ini Pak rekodnya, ini jejak-jejaknya. Barulah penyelidik itu akan meneruskan, oh iya kalau memang itu dia, masuklah ke penyidikan itu. Tetapi laporan itu dulu mulai bulan Desember, Pak. Sampai bulan April itu tidak ditambah-tambah dengan bukti awal. Akhirnya laporan itu enggak jadi laporan polisi tapi cuman pengaduan. Itulah yang terjadi di Bareskrim. Nah, sementara bulan April Pak Jokowi melaporkan karena sudah merasa tercemarkan, terhina dan sebagainya, laporlah ke sana. Sementara yang pro mengikuti tambahan
Bukan hanya itu aja Pak, itu sudah menghujat ajaran kebencian dan sebagainya. Dilaporkanlah ke Polda Metro. Baik. Oke? Polda Metro menerima laporan itu, mengumpulkan barang bukti Pak. Ada sampai kemarin itu Baik. 120 saksi, 20 saksi ahli, 712 bukti yang ada. Betul. Dengan bukti yang ada itulah maka boleh ditetapkan sebagai tersangka. Nah kalau gitu ya nanti kemudian akan diteliti. Kemarin kan dia dari pihak sana, enggak saya masih punya bukti yang meringankan. Ya, Oke bawa silakan, gitu. Baik. Oke. bawa sini. Oke. Nanti Pak bukti-bukti itu yang dari sana dari sini dikumpulkan oleh penyidik, Ya, Oke. baik. ditimbang-timbang mana yang kuat. Kalau memang itu disangka memang betul itu ada ajudan kebencian, dikirimkan ke jaksa. Dan ini masih dalam fase Nah, sekarang tersebut, Pak. dalam proses yang hampir selesai, mudah-mudahan cepat itu. Oke, baik. Durasi kita sudah habis sayangnya Bang Azam dan juga Bang Romanus. Jadi saya satu intinya kita mendengarkan paparan dari Pak Arianto bahwa penyidik saat ini masih terus ya Pak ya, masih terus menggali Baik. ini dan ini semua nanti akan dibuka secara gamblang Ya. di persidangan. Di KIP. Oke. Bisa di KIP, bisa di persidangan. Kita akan tunggu saja. Kita mengajukan mungkin gugatan pertemuan sengketa Bang Azam, ulang ya. Silakan bergabung Baik. sama kami ke depan. Seluruh Bang narasumber kami Romanus, persilakan silakan. ke depan karena memang waktu kita yang sangat terbatas hanya 1 jam. Ini yang bisa kita sajikan ke publik dan biarkan publik menilai. Tidak akan mungkin dua sisi durasi 1 jam mengupas secara tuntas perkara yang sudah dari tahun berapa tadi Pak Arianto? Jadi memang tidak bisa dalam waktu yang singkat ya. Kita kawal terus, kita amati terus ya Betul. perkembangan dari kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Baik, demikian dua sisi pada hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus dua sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan Sampai jumpa. Romanus, Terima kasih. Nggak mungkin.